Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah menganugerahkan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kehidupan Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan ada sampai hari ini Tuhan, karena tuntunan daripada Engkau Bapa. Dan pada sore hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarkanlah Engkau datang menjamah setiap kami Tuhan, dan memberikan sukacita yang besar kepada kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur mari kita memuji Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Yo. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku. Kami mau bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Bapa. Amin. Kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ya benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita terus memuji Yesus, Sang Penebus kehidupan kita. Amin. Sebab Dia yang menolong hidup kita dan menopang kehidupan kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Amin. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panji kami Tuhan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah.
bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Yo. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, haleluya, ku yakin, Dia angkat deritaku. Mari kita imani saudara, sembuhkan sakitku, haleluya, kan sakitku, ku yakin, oh, ku yakin, haleluya. Ku angkat panji, dan telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi katakan, Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, kami kan bangkit Tuhan. Ku kan bangkit, amin. Ku kan menerima, menyambut kerajaan-Mu datang. Yo, Dia penebusku, haleluya. Dia hiduplah, Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Katakan, Dia penebusku, haleluya, haleluya. Oh, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Engkau penebus kami Tuhan, Kau yang terbaik bagi kami Bapa. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Haleluya. Setiap hari Tuhan, berkat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, haleluya, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk
katakan aku diberkati lebih sungguh lagi saudara. Yuk, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, haleluya, amin, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Bapa, atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Ya Tuhan, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, oh benar Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku, ya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya, amin. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia dan Kau mulia Tuhan. Dia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Kau setia, Kau mulia. Oh Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Engkau setia di dalam kehidupan kami, ya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, betapa baiknya Engkau Yesus, Kau selalu setia di dalam kehidupan kami, oh Bapa. Oh, begitu baiknya Engkau Tuhan, begitu besarnya kesetiaan-Mu Tuhan. Di dalam ketidaksetianya kami Tuhan, Engkau selalu setia, Kau selalu menuntun kehidupan kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Oh, Ramayase, Ramayasya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Bapa, kadang kami tidak setia Tuhan di hadapan-Mu, tetapi Engkau tetap setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarkan penyembahan kami Tuhan harum di hadapan Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia bagi kehidupan kami Bapa. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Ya benar Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa hidup kami memerlukan tuntunan-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu bisa menjadi terang bagi kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu itu bisa bertumbuh dan juga berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti kan setiap kita itu pingin yang namanya kemajuan ya, ingin kenaikan dalam karir, terus bisnis, kemudian pelayanannya itu berkembang, keluarganya bahagia, itu enggak salah. Dan itu yang biasa disebut dengan growing up atau bertumbuh ke atas. Jadi semuanya itu berkembang, semuanya itu bagus, jadi disebut dengan growing up. Namun tahukah enggak Bapak Ibu bahwa hidup itu seperti sebuah pohon? Ini saya mempunyai gambar. Next. Ini. Hidup itu seperti sebuah pohon. Nah, sebuah pohon itu yang gambarnya pohon. Sebelumnya lagi. Sebelumnya di slide. Nah ini. Jadi saya punya sebuah gambar pohon. Nah, saya mencatat di sini hidup itu seperti pohon. Ada yang di bawah tanah, itu yang seperti kita tahu ya, kalau pohon itu yang di bagian bawah tanah namanya akar. Nah, akar di sini itu berbicara mengenai karakter. Kemudian ada yang di atas tanah, pohonnya menghasilkan buah. Nah, itu berbicara tentang kesuksesan, seperti yang saya sebutkan tadi, keluarga, kesehatan, karir, pernikahan bahagia, bisnis. Nah, kita itu tidak bisa menahan seberapa tinggi pohon tumbuh, tapi kita itu bisa memastikan seberapa dalam akarnya menancap. Nah, di sini seperti kita lihat di gambar, bagaimana supaya akarnya itu kuat, yaitu dari karakter dan juga hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas bahwa ada dua dimensi pertumbuhan, yaitu selain tumbuh ke atas atau growing up, dan saya juga akan membahas tentang growing deeper, yaitu bertumbuh yang ke bawah semakin kuat. Nah, masalahnya banyak orang hari ini salah fokus. Mereka hanya ingin naik tapi kosong di bawah. Akibatnya saat badai datang mereka akan tumbang. Itu ada di gambar selanjutnya. Next. Nah ini, banyak orang salah fokus hari ini ya. Banyak yang kepingin cepat sukses, cepat kaya, ada yang kepingin cepat menikah. Nah fokusnya tuh hanya tumbuh ke atas.
atau growing up. Tapi kalau akarnya nggak kuat, begitu badai datang seperti yang saya sampaikan tadi, pohonnya akan tumbang. Mereka akan tumbang. Kelihatannya sukses tapi dalamnya hancur nih. Seperti yang saya gambarkan. Banyak mengejar kesuksesan, kepingin terkenal, tapi akarnya pendek, akarnya lemah, jadi kosong di bawah. Jadi ketika ada badai, maka hidupnya itu babak belur kayak gitu ya. Jadi jatuh bangun gitu. Nah, seperti yang ada di berita-berita saat itu ya, saat ini gitu ya. Kapan hari kan yang banyak terjadi banjir bandang itu kan katanya kebanyakan kebun sawit. Nah, sawit itu juga kayak gini, pohon sawit ini. Jadi akarnya serabut, gak kuat. Makanya ketika ada badai, ada banjir besar, dia langsung tumbang. Seperti hidup kita juga gitu ya. Next, kemudian slide berikutnya. Nah ini. Jadi saya mau membahas dulu poin yang ini, bahaya kosong di bawah. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27, di ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang poin yang kenapa kok ketika akarnya nggak kuat, ketika kosong di bawah itu bahaya sekali gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan kisah di Matius ya, tentang dua orang yang membangun rumah, satunya di atas batu dan satunya di atas pasir. Jadi banyak, seperti slide sebelumnya tadi, banyak orang pingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat sukses tanpa melalui proses pembentukan. Akibatnya ketika ada badai ya seperti itu tadi, seperti gambar pohon itu tadi, mudah tumbang. Sukses di luar tapi keropos di dalam, itu sama dengan apa ya? Mengalami kekeroposan dalam karakter. Jadi pertumbuhan ke atas tanpa adanya pertumbuhan ke bawah itu ya salah satu jalan untuk menuju kehancuran. Slide berikutnya. Sebelum masuk sini, saya akan tadi ada di setelah slide pohon itu kan ada ayat Alkitab di Mazmur. Nah ini, kenapa kita itu penting menanam akar atau kita perlu tumbuh ke bawah, growing deeper. Di Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di sini saya mencatat dari Mazmur ini ya. Jadi growing deeper atau tumbuh ke bawah itu berbicara tentang hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka karakter kita itu ya semakin hari akan semakin serupa dengan Tuhan. Akar itu tidak terlihat oleh orang lain, tapi menentukan seberapa tinggi pohon itu bisa tumbuh. Jadi saya mencatat poinnya, keberhasilan yang sejati dimulai dari dalam atau internal, baru kemudian keluar. Saya pernah lihat ada ini kisahnya, analogi tentang bambu Cina. Bambu Cina itu yang warnanya kayak kuning gitu ya. Jadi ceritanya itu ada seorang petani yang terus menyiram bibitnya bambu Cina ini, terus menerus disiram setiap hari dan juga dipupuk, tapi kayak nggak kelihatan hasilnya gitu. 1 tahun masih kok nggak keluar itu daunnya, kok kayak nggak bertumbuh gitu. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, kayaknya kok nggak ada pertumbuhan di bambu Cina ini. Nah, kalau saya jadi petani itu mungkin saya nggak akan meneruskan. Di tahun pertama ketika saya lihat, oh bambunya nggak tumbuh, ya wes tak tinggal. Tapi enggak, yang dilakukan petani ini sampai tahun kelima dia terus memupuk dan menyiram bambu itu. Dan
Apa yang terjadi di tahun kelima gitu ya? Di tahun kelima minggu ke-6, dalam waktu 6 minggu, di tahun kelima itu ya, bambu itu tumbuh menjulang hingga tingginya itu 25 meter. Apakah bambu itu tumbuh 25 meter dalam waktu 6 minggu? Tentu saja tidak. Dia tumbuh 25 meter itu ya selama 5 tahun itu tadi, ternyata bambunya itu menumbuhkan akar-akarnya dulu gitu loh. Jadi saat bambunya ini tumbuh menjulang tinggi, ketika ada angin kencang, bambunya tetap kuat gitu ya. Begitu juga dengan hidup kita gitu. Jangan bosan saat Tuhan itu sedang membentuk karakter kita di masa-masa tersembunyi. Kayak mengalami kok tahun ini nggak enak, tahun berikutnya kok juga kayak nggak enak. Sebenarnya hidupku ini mau diapakan sih Tuhan, kok kayak nggak enak terus. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu, tapi saya juga sering ya, ketika melihat teman-teman saya gitu ya, teman-teman dekat saya itu ada yang sudah S2 di luar negeri dapat beasiswa, kemudian ada yang buka usaha sendiri jadi akuntan, sementara saya itu merasa, loh kok saya terdampar di sini gitu. Saya tuh sering mikir kayak gitu, tapi saya diingatkan lagi dengan cerita ini tadi ya, bambu Cina, tentang kesetiaan seorang petani dalam merawat bambu ini gitu loh. Hidup kita juga seperti itu. Tuhan mungkin mau melihat apakah akar kita itu sudah kuat atau belum untuk mendapatkan promosi-promosi dari Tuhan gitu ya. Kemudian tadi lanjut ke yang tadi, belajar dari hidup Yesus. Nah ini. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum melayani, nah pelayanan Tuhan Yesus kan dimulai dari usia 30 tahun. Nah dari kecil sampai usia 30 ngapain aja sih Tuhan itu? Hidupnya biasa, nggak terkenal, dia cuma bantu orang tua gitu ya. Selama 30 tahun itu Tuhan Yesus dibentuk. Baru setelah itu di pelayanannya di usia 30 tahun. Selama 3 tahun Tuhan Yesus melayani, dia mengalami pelayanan yang berdampak, memberkati banyak orang, memberkati dunia. Jadi di sini saya mencatat masa persiapan menentukan seberapa besar dampakmu. Kita buka slide berikutnya. Nah ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus melayani itu, nanti saya akan buka ya, sebelum kita buka Lukas 2 ayat 52, kita mau lihat dulu Lukas 2 ayat 40. Dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Yang pertama bertambah besar, kemudian menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Jadi nanti saya akan bahas 4 poin gini ya. Jadi Lukas 2 ayat 40 ini adalah ayat kunci untuk fase pembentukan itu. Nah sebentar lagi kita akan masuk ke ayat 52 gitu ya. Jadi sebelum masuk ke ayat 52, yaitu Yesus itu disukai Allah dan juga manusia, Yesus harus selesai dulu di ayat 40 ini. Apa ayat 40? Jadi sebelum dewasa kan ada fase anak-anak. Jadi di fase anak-anak Tuhan Yesus itu juga dikatakan bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Next. Ya ini. Yesus menghabiskan, seperti yang saya sampaikan tadi ya, Yesus menghabiskan 30 tahun sebelum masuk ke 3 tahun masa pelayanannya. Jadi apa yang dibangun selama 30 tahun, kan tadi yang saya katakan tidak terkenal, gak diketahui orang, dia cuma bantu orang tua. Jadi sepertinya itu kayak sepi aja gitu masa hidupnya Tuhan sebelum usia 30 tahun gitu. Jadi apa yang dibangun selama 30 tahun dalam sepinya itu tadi menentukan kekuatan dampaknya bagi dunia. Nah tadi kan setelah kita lihat Lukas 2 ayat 40 itu masuk ke Lukas 2 ayat 52. Dikatakan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Tuhan itu tidak pernah terburu-buru itu ya. Waktu yang kita habiskan bersama Tuhan dalam doa, dalam kita membaca firman itu bukanlah waktu yang terbuang, tetapi kita sedang berinvestasi di akar kita. Jadi kita bertumbuh ke bawah gitu. Kayaknya kita nggak sukses, kita beda sama teman-teman kita, tapi percayalah, itu bukanlah waktu yang terbuang, tapi itu adalah investasi kita bersama Tuhan gitu ya. Di sini saya juga
teringat dari kisahnya Yusuf gitu ya. Yusuf itu contoh nyata sebelum dia growing up menjadi penguasa nomor 2 di Mesir gitu ya. Dia harus growing deeper dulu selama belasan tahun. Gak cuma hitungan 1 atau 2 tahun loh ya Yusuf dibentuk ini, tapi belasan tahun. Di sumur, terus di rumahnya Potifar, di penjara. Nah, di penjara ini akarnya Yusuf ini dikuatkan gitu ya. Dia belajar integritas dan percaya penuh kepada Tuhan gitu. Coba kalau Yusuf itu langsung jadi penguasa tanpa melewati proses-proses ini tadi. Pasti ya Yusuf ini jadi orang yang sombong, tiba-tiba jadi orang nomor 2-nya Firaun. Kalau dia nggak mengalami akar yang kuat dulu, pasti dia jadi orang yang sombong ketika lihat saudaranya langsung terpikir balas dendam pasti. Tapi karena Yusuf sudah kuat akarnya dalam, ia jadi meskipun jadi penguasa, Yusuf itu tetap rendah hati dan menjadi berkat buat bangsa yang buat saudara-saudaranya gitu, juga buat bangsanya gitu. Nah ini next. Nah ini 4 hal yang harus dibangun berdasarkan Lukas 2 ayat 40. Jadi yang pertama saya mencatat itu kita harus, kan tadi dikatakan dan anak itu semakin bertambah besar. Jadi yang pertama itu berbicara tentang menjaga kesehatan fisik. Pertumbuhan itu dimulai dari kapasitas fisik gitu ya. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Coba kalau fisik kita itu lemah karena pola hidup kita buruk, kita itu nggak akan maksimal dalam menjalankan visi Tuhan. Contohnya gini ya, ada seorang contohnya gini aja. Waktu itu anak saya kan mau ikut lomba renang. Dia sudah berlatih selama 1 bulan karena mau ada lomba renang di bulan berikutnya gitu ya. Kemudian dia itu menganggap cukuplah aku latihan fisik gini. Jadi dia agak sembrono. Pada waktu mendekati lomba dia banyak makan makanan instan kayak mie instan, kemudian nugget. Sudah saya omong waktu itu jangan mau lomba, tapi nggak apa-apa kan sudah berlatih. Dan benar, waktu mau lomba ternyata dia itu sakit dan akhirnya nggak jadi ikut lomba. Jadi di sini kalau kita itu punya visi ya, misalnya punya visi besar untuk menang, tapi kita itu nggak pernah menjaga visi kita ya, sebelum garis finish kita akan tumbang. Jadi jangan biarkan mimpi besar kita terhenti hanya karena kita nggak menjaga kesehatan. Di Lukas 2 ayat 40 jadi dikatakan bertambah besar itu Tuhan Yesus aja menjaga tubuhnya sedemikian rupa gitu ya. Itu yang pertama gitu, menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, slide berikutnya. Dikatakan menjadi kuat. Nah, di sini saya mencatat menjadi kuat itu adalah membangun kedewasaan emosi. Mentalnya tangguh, tidak baperan, emosinya itu matang gitu ya. Menjadi kuat berarti memiliki mental yang tangguh, tidak mudah tersinggung atau baperan gitu ya. Terus emosinya matang. Seperti tadi saya sampaikan tentang Yusuf itu ya. Yusuf di penjara, ia bisa saja menjadi pahit hati kepada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memilih untuk menjadi kuat secara emosi. Nah, inilah yang membuat Yusuf siap menjadi pemimpin di Mesir gitu ya. Kemudian poin berikutnya. Poin yang ketiga, dikatakan tadi selain bertambah besar menjadi kuat, terus penuh hikmat. Nah, penuh hikmat di sini berbicara tentang rohani dan intelektual gitu ya. Jadi bukan sekedar pintar atau IQ-nya tinggi, tapi juga penuh hikmat, bijaksana gitu ya. Nah, pintar itu kan berbicara soal IQ, tapi hikmat itu berbicara tentang kemampuan menerapkan kebenaran Tuhan dalam situasi hidup sehari-hari. Banyak orang yang pintar tapi ngeselin. Karena apa? Karena nggak punya hikmat. Kita bisa mencontoh ya, kita sudah tahu ya, pasti Salomo gitu. Saat Tuhan menawarkan apapun, apa yang diminta Salomo ya hikmat gitu. Kemudian yang keempat, slide berikutnya. Yang keempat itu adalah hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman pribadi, jadi berakar yang dalam. Kita butuh koneksi intim dengan Bapa itu setiap hari. Dikatakan di Mazmur 1 pasal 2-3, itu gak usah dibuka.
itu berbicara tentang tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, gitu, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Nah ini kan intinya Mazmur 1 ayat 2-3 gitu ya. Misalnya Bapak Ibu punya smartphone ya, punya handphone yang sangat canggih. Tapi kalau nggak ada dayanya gitu, tidak di charge, itu hanyalah benda mati yang nggak berguna gitu. Nah doa dan firman itu adalah waktu kita untuk mengisi daya rohani kita gitu. Nah dari yang saya sampaikan tadi itu mari ya kita evaluasi apakah fokus hidup kita gitu. Apakah kita hanya sibuk mengejar keberhasilan yang terlihat oleh orang lain gitu. Seperti yang tadi di pohon itu ada karir, bisnis. Tapi apakah kita itu memperhatikan akar kita, growing deeper kita gitu. Nah, growing up itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita itu cuma memastikan seberapa dalam akar kita itu menancap dalam Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu menyertai, kalau ada penyertaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu pasti berhasil ya. Bukan karena kita hebat, tapi karena semua itu karena kasih karunia-Nya Tuhan gitu. Jadi meskipun ada badai dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut. Yang perlu kita takuti itu apa? Ya kalau kita nggak punya akar yang kuat. Jadi fokuslah pada kedalaman, pada akarnya tadi tuh. Sisanya itu biar Tuhan yang mengurusi growing up kita, pertumbuhan hidup kita gitu. Ya, jadi dari sini itu tadi 4 hal yang harus dibangun. Yang pertama itu harus menjaga kesehatan fisik, yang kedua itu membangun kedewasaan emosi dalam hal emosi, kemudian yang ketiga itu mengejar hikmat bukan sekedar pintar. Yang keempat membangun keintiman pribadi, kita harus berakar yang dalam. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami untuk selalu membangun keintiman bersama Engkau ya Bapa. Kami mau berakar yang dalam di dalam Engkau ya Bapa. Bentuklah karakter kami ya Bapa, dan kuatkanlah iman kami, dan biarlah hidup kami semakin berakar dalam di dalam firman-Mu ya Bapa. Kami percaya saat kami hidup melekat kepadamu, hidup kami akan menghasilkan buah pada musimnya ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan, keluarga, dan studi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu nyata atas setiap kami dan jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.